Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Melia dengan rekan-rekan saya. Saya Natasha Kirana. Saya Dinda Ayu Rahmawati. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Beragama di Tengah Keragaman dan Problematika Intoleransi. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pembahasan pertama ada realitas keragaman manusia. Keragaman merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Hikmah dibaliknya agar umat manusia dapat melaksanakan amal dalam segala perbuatannya, baik hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah yaitu yang berhubungan dengan Allah, dan hablum minannas yaitu yang berhubungan dengan manusia. Adapun pluralitas adalah sebuah kehendak Allah yang tidak dapat diingkari, sehingga manusia dituntut bersikap tasamuh atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama. Kita sering melihat adanya banyak kasus intoleransi yang muncul karena anggapan bahwa dirinya adalah yang paling benar, sementara pikiran, pandangan, dan agama yang lain adalah salah. Keragaman dalam konteks keindonesiaan akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Natasha Kirana. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yakni keragaman dalam konteks keindonesiaan. Keragaman budaya atau multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya keragaman individu dan kelompok yang membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup yang berlainan atau lain dan spesifik. Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami yakni banyaknya kebudayaan. Multikulturalisme di sini dibagi menjadi dua, yakni multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan atau pluralistik. Kedua, multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral yang terjadi. Next. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam, yakni adanya toleransi, perdamaian, dan keadilan. Toleransi sebagaimana Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal. Kedua, perdamaian. Islam berasal dari kata al-aslam, adanya perdamaian. Perdamaian di sini Islam berasal dari kata al-salam yang berarti perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, Udkhulu fi al-silmi kafah, yang artinya masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Ketiga, keadilan. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Next.
fenomena intoleransi dan faktornya, kekerasan dan intoleransi antar umat beragama masih terus berlangsung sampai saat ini. Contoh-contoh peristiwa intoleran yang terjadi di Indonesia yakni pertama, adanya penyerangan kelenteng di Kediri. Kedua, aksi sosial jemaat gereja gagal karena dituding kristenisasi. Ketiga, kebaktian di Sabuga Bandung dibubarkan oleh ormas Islam. Keempat, biksu dilarang beribadah di Tangerang. Kelima, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov dan di sini anak yang menjadi korbannya. Next. Agama dalam kehidupan dapat berperan sebagai faktor pemersatu atau integratif dan faktor pemecah disintegratif. Fenomena semacam ini ditentukan oleh adanya teknologi agama dan doktrin ajarannya. Kedua, sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agama. Ketiga, lingkungan sosiokultural yang mengelilinginya. Keempat, peranan dan pengaruh pemuka agama dalam mengarahkan pengikutnya. Next. Kritik atas intoleransi beragama beragama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda Ayu Rahmawati. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan kritik atas intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah suatu bentuk intoleransi atau kekurangan toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lainnya. Namun pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Next. Dampak-dampak intoleransi. Yang pertama, memandang masyarakat dan budayanya sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Yang kedua, sikap mendorong konflik antar kelompok, yakni terjadinya konflik ras, antar suku atau agama. Yang ketiga, terjadinya kemundaran atau suatu bangsa dan negara, terjadi pemerintah sulit membangun kebijakan. Next. Cara menghindari sikap intoleransi. Tidak memasaknya kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lainnya lebih baik. Yang keempat, menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Dan menempuhkan tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tidak mencapai keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Baik, sekian dari kelompok 8 untuk mempresentasikan materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.